Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya di sini sudah bersama salah seorang narasumber. Beliau sangat berperan aktif dalam proses pembangunan di wilayahnya. Baik, Bapak, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Izinkan saya berdiskusi, Pak. Siap. Saya di sini akan melontarkan beberapa pertanyaan terkait proses pembangunan yang telah terjadi di wilayah Bapak atau mungkin yang pernah Bapak alami. Jadi, menurut Bapak, apa sih pembangunan itu, Pak? Pembangunan adalah suatu proses yang berubah ke arah yang lebih baik secara pembangunan fisik maupun secara pembangunan mental. Baik, apakah dalam proses pembangunan Bapak sering menemukan kendala-kendala yang terjadi, Pak? Kendala pasti muncul, Mas, apapun itu. Pada saat pembangunan fisik maupun mental tuh pasti ada. Dan itu selama kita mau mencari jalan, mencari solusi, insya Allah sih bisa terlaksana. Baik, menurut Bapak, apa sih solusi atau kebijakan yang Bapak lakukan terkait untuk menyelesaikan kendala-kendala yang telah terjadi dalam proses pembangunan tersebut, Pak? Kendala itu kan sebenarnya tantangan ya, Mas, ya, tantangan. Jadi pada saat kita proses, contohnya pembangunan fisik nih paling sering terjadi itu adalah satu dari tantangan yang paling kendala pertama dari swadaya, dana di masyarakat. Karena dana yang kita butuhkan pasti besar untuk pembangunan fisik itu. Satu bangunan kita butuh dana kalau tidak ada dana dari pemerintah berarti harus swadaya. Kita harus menyampaikan proposal ke warga, kenapa sih harus bangunan ini, buat apa tujuannya. Pada saat mereka percaya apa yang kita lakukan, insya Allah membantu. Kedua, salah satu kendala yang bisa muncul lagi adalah mereka anti dengan pembangunan itu karena merasa bangunan itu bisa mengganggu dengan kondisi wilayahnya. Karena mereka tidak paham, tidak tahu atau salah informasi terkait pembangunan ini, yang dia salah persepsi lah. Nah, kita lakukan pendekatan persuasif sehingga mereka paham, dan manfaat pembangunan ini adalah bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak-anak ke depan kita, penerus kita, sehingga mereka pun insya Allah akan dukung bangunan itu sendiri. Baik, Pak, menurut Bapak apakah solusi atau kebijakan yang Bapak ambil itu sudah efektif untuk mengatasi kendala-kendala proses pembangunan yang ada di daerah Bapak? Ya, selama ini ya memang pendekatan persuasif itu kita lakukan, dan itu lebih efektif dibandingkan kalau kita saling ngotot. Persuasif kita sampaikan bahwa ini maksud dan tujuan pembangunan ini, mereka paham, mereka memang harus pelan-pelan, Mas, karena pasti mereka diminta biaya, ada bangunan yang ini mengganggu wilayah perasaan mereka, tapi pada saat mereka tahu manfaatnya itu, mereka alhamdulillah selama ini pembangunan berjalan dengan baik. Terus, Mas. Baik, Pak, kan pada zaman ini, Pak, banyak sekali kaum milenial. Apakah Bapak sering sekali mengajak kaum milenial untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan? Ya, pembangunan di kami, contoh di lingkungan kami itu para anak muda kan dilibatkan, ada namanya Karang Taruna ya, Karang Taruna. Mereka dilibatkan mulai dari cara berorganisasi, cara berini, dan mereka mudah mulai paham dengan lingkungan di wilayahnya bahwa ini untuk apa-apanya. Sehingga mereka mulai dilibatkan dalam penggalangan dana, pembuatan flyer atau pamflet atau spanduk, atau bahkan informasi-informasi digital mereka lebih jago. Bahkan untuk misalnya pengumpulan dana bisa dengan mereka punya konsep digital, sehingga lebih memudahkan siapapun untuk berdonasi gitu. Sehingga kita pun akan lebih mudah dan luar biasa. Tenaga anak-anak muda itu luar biasa. Kita sangat salut dengan mereka. Baik, Pak, kan anak muda itu sering dibilang sulit untuk ikut sertakan dalam partisipasi tersebut. Apakah ada cara khusus Bapak untuk mengajak para anak-anak muda atau kaum milenial untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut, Pak? Betul. Makanya tadi kan saya bilang di situ ada namanya, kita mulai dibikin dari Karang Taruna ya. Karang Taruna mulai dilibatkan. Kita juga dengan orang-orang tua tuh ikut masuk ke sana. Enggak jaga jarak juga. Kita masuk ke zona mereka juga di Karang Taruna. Kita bisa olahraga bareng atau apa, sehingga mereka percaya dengan kita. Sehingga pada saat kita butuh mereka pun juga percaya dengan kita, sehingga lebih mudah untuk para pendekatannya, saling percaya. Kita percaya mereka percaya kita, terjadi kolaborasi yang sangat baik. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan mulus. Itu, Mas. Baik, Bapak, sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah banyak meluangkan waktunya untuk diskusi ini, Pak. Ya. Baik, jadi kesimpulannya mungkin dalam proses pembangunan itu pasti ada kendala. Nah, ketika kita ada kemauan, pasti kendala itu bisa kita atasi. Dan pasti kaum milenial ini dalam sekarang zaman ini pasti sangat berperan penting untuk proses pembangunannya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.